Ini pertanyaan yang kalau misalkan emang kita nggak sebut ngumpul bertiga, gue akan tanyain ke salah satu dari orang, jadi satu-satu. Ini mumpung kita lagi ngumpul, gue tanyain aja sekalian. Ahem. Ini kan yang satu udah pacaran berapa lama bro? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Lo Jomblo udah 5 tahun. jomblo udah 5 tahun. Gue gonta-ganti. Ya kan? Gue mau tahu pemahaman lo orang tentang yang namanya Cina sebelum ada T-nya. Gue pantang ngomong kata-kata itu, Bertahan satu Cina. Nah, Bertahan satu. CINA titik. Malah maksa. Biarin, yang penting masuk nadanya. Ya. Tapi lu jadi kayak rasis lo mungkin. Ya udah, jawab dong. Buat gua nggak tahu sih. Karena dulu gua sempat bermasalah dengan yang sebelumnya. Yang mana nih? Yang sebelumnya, ya kayaknya lu nggak kenal deh. Ya pokoknya yang sebelumnya ini yang beneran ada status ya. Jadi gua ngeblok mental gua sendiri. Kayak ya gua nggak mau mikir masalah gitu lah. Sampai sekarang juga ya udah, gua nyari bukan sekenanya, sedapatnya aja. Dan Jadi gua istilahnya nggak fokus kayak gua harus gua targetin, iya. gua harus. Jadi nggak pakai target ya. Iya, jadi kayak ya udah lu nothing tulus lah, dapat ya udah, nggak dapat ya dia lu orang juga tahu kan prosesnya gimana sama yang sebelum yang ini kan. Tapi bukan yang ada status kan sebelum yang ininya kan yang kita tahu. Iya, yang nggak nyampe status. Oke, itu dari lo. Kalau dari lo bro, Dari gua, yang sudah berapa? 3 tahun. ya menurut gua cinta itu ya seininya lu sih, ibaratnya cinta itu ya kalau lu ngomong, mungkin kalau lu orang yang masih jomblo atau gimana gitu, lu menganggap cinta itu kayak lari gitu, ibaratnya kayak lomba lari. Jadi dikejar ya? Iya, jadi ya gua bakal melakukan apapun sampai gua mendapat cinta itu. Tapi Perjuangan. Iya. Berjuang. Yang ngomongnya sih ngapa anak zaman sekarang ngomongnya berjuang. Yes. Berjuang. Tapi menurut gua kan gua udah lumayan, ya bisa dibilang udah lumayan lama kali ya. 3 tahun lumayan lah. Jadi bisa dibilang ini semenjak gua kenal lo ya, dari kita mulai intens ngobrol sampai kita bikin project band itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Gua udah gila-gilaan sama SMP kelas 3. Yang gua sampai mampir ke gereja lo kan main. Yes. Itu SMA 1 ya. SMP kelas 3. SMP 3 ya? Sebelum ini, sebelum lulusan kita udah kontak. Yes. Sama Gepeng tadinya gua bertiga. Betul. Tapi Gepeng kan ya begitu anaknya. Dia maunya belajarnya pop punk rock doang, punk rock. Dia maunya punk rock doang. Dia nggak mau belajar yang lain-lain. Terus kenapa yang selama lu kenal sama dia itu dari SMP kelas 3? Nah, dari situ baru kali ini sih dia paling lama. Iya. Betul. Yang Tapi pas lu SMA, sama yang pas SMA berapa lama sih? sampai SMA itu 2 tahun ya? Setahun? Ya 2 tahun kalau dihitung putus nyambung lah, setahun lebih lah. Oh jadi ada di fase itu? Aku tidak tahu loh. Karena pas SMA saya juga sibuk mengejar. dan saya sudah berpisah. Aku sibuk mengejar. Tanya dia aku mengejar berapa tahun. Yang itu aku ajak curhat dia terus. Yang SMA boleh disebut gak inisialnya? Jangan deh, yang penting kita tahu lah. Jangan, yang penting kita tahu. Lu tahu gue ngajar siapa? Lu tadi pernah sama siapa? Nggak usah Bukan orang yang sama kan? Enggak, bukan. Tapi gua mau nanya. Nggak usah disebut lah. Lanjutin. Iya, kalau menurut gua, kalau lu udah lumayan lama kayak gua sih, jadinya bukan lari tapi maraton sih sebenarnya. Jadi mesti ada pacingnya lah ibaratnya gitu. Lu nggak mungkin lari sekuat tenaga terus gitu. Bakal ada masanya lu mau, oke, gua lari tapi gua sambil simpen tenaga, sambil gua recover sampai ini gitu. Makanya gua rasa kebanyakan orang salah bahwa mereka tuh harus all out terus gitu. Ibaratnya. Jadi ada ritmenya ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. All out itu gimana nih? Maksudnya itu kayak I exist for you gitu. Gua ada satu apa bukan analogi sih, jatuhnya kayak gimana ya? Jadi ketika kita ngasih all out terus, terutama
seingat gue ya, gue lihat di salah satu platform dia tuh gitu ngomongin cowoknya all out terus nih, sampai sepol-polnya nih, ceweknya kan mirip, ceweknya kan lihat, ceweknya mirip, ketika ceweknya udah sampai di titik 50 ke atas, cowoknya mulai turun. Iya. Jadi ketika ceweknya full, cowoknya habis. Yes. Kebanyakan tuh gitu. Karena gimana sih, cowoknya berjuang, kelamaan nih cewek Bener. naiknya. Tapi bener, gua sama yang sebelumnya juga ngerasanya begitu sih. Tapi kenapa ya cowok itu selalu all out di awal? Ya karena kalau menurut gue memang kodratnya seperti itu sih. Tapi lama-lama gara-gara kita nggak dapat respon yang bagus, terus Nah, ngeliatnya juga itu. makin lama makin turun. Iya. Sedangkan mungkin pas kita turun, bener kata dia, pas kita mulai turun ternyata si cewek mulai naik. Yes. Jadi Mulai ngerasa. pasti ada sih titik ketemunya, titik ketemu tengahnya pasti ada. Ya kalau Tapi pas titik tengah menurut gua cowok saat udah turun mau naik lagi agak susah gak sih? agak susah. Jadi gimana sih titik tengah? Paling cowoknya maintain. Iya sama kayak Di-maintain. dulu, sama kayak dulu si cewek mau naik dari bawah ke atas juga Iya. susah. heeh. Dia maintain di sini, ceweknya lagi naik. Ketika dia maintain, ceweknya mikir, oh ya udah nih orang enak kok, nggak terlalu ini. Jadi dicariin lagi gitu loh. Yeah, itu Jadinya bisa. jadi jomplang. Atau enggak ya kalau ya dari yang gua iniin sih ya kita cari suatu hal yang baru gitu. Maksudnya jangan ya kalau misalnya emang mungkin lo orang demen pacaran, misalnya make date gitu. McD date. Iya, Iya, make date. itu kayak nggak pernah gagal nggak sih? Iya, yes. Nah, tapi Yes. kalau misalnya memang ya sekali dua kali ya, tapi kalau misalnya udah ke 100 kali apakah masih sama gitu? Bukankah jadinya kayak ya Jadi rutinitas kayak gak lagi? sih? Iya. Sebenarnya itu balik dari rutinitas, tapi kayak ini salah satu ya kalau menurut gua, kalau gua make date gua nggak pernah turun dari mobil. Gua drive thru, gua ngobrol di mobil, makan es krim, makan Di parkirannya. kentang, di parkirannya. Dan Literally sama kayak gue sih. Iya, dan itu menurut gua udah melakukan itu puluhan kali dan menurut gua nggak Orangnya sama. sama. Oke. Ya memang gua melakukan gua melakukan ke beberapa orang yang berbeda ya. Tapi menurut gua sampai sekarang pun ya nggak pernah gagal. Make date itu nggak pernah gagal. Betul, maksud gue tapi gini loh, kalau lu misalnya mau long run, ibaratnya itu kan ibaratnya ya contohnya gitu. Maksud gue tuh lebih ke gini, cari sesuatu yang baru yang lo orang bisa lakukan gitu. Itu pasti, cuma Break out maksudnya from the shell gitu. betul, tapi maksudnya ada satu titik yang menurut gua nggak pernah gagal, kayak misalnya udah mentok, kita udah keterbatasan waktu, entah keterbatasan kita nggak bisa sama-sama sibuk apa gimana. Menurut gua itu salah satu pilihan yang Betul, tapi maksud gue bukan di sana. Maksud gue itu supaya nggak bosen gitu loh, spice things up. Misalnya lo orang, contohnya ini misalnya lo orang udah berapa kali lah ibaratnya, udah ngedate nih berapa kali, 2-3 kali. Atau enggak, mungkin buat yang baru gitu, baru pacaran gitu kan, pasti kan lo orang maunya give all out lah. Lo kalau misalnya ke mall juga pasti makan restoran gitu. Iya, sekali-sekali. makan di restoran. Iya, makan di restoran. Iya, sekali-sekali gitu aja ke tempat lain. Mungkin Staycation. kejauhan, kalau staycation kejauhan. Contohnya kayak misalnya, Kan ngambil contoh. betul. Contohnya kayak misalnya ceweknya nggak pernah naik kereta gitu. Iya. Itu trended lah. Nah, bisa lu ajak dia, ayo kita ke kereta, kita naik kereta yuk. Kita ke kereta. Kita ke kereta. Kita Habis itu review keretanya, oh ini ada itu. kita naik kereta yuk Pergi, ke, Cok. ke Bogor gitu kan. Iya, ibaratnya Itu- nggak terlalu mahal juga. Tapi lu gitu. pernah trended? Gua ada ini. MRT date? MRT sering. Ya kan rumahnya jauh. Iya. Kalau misalnya trended, gue ada pernah ngomong gitu. Dan gue sama cewek gue yang sekarang seringnya gitu. Gue belajar dari kesalahan gue yang dulu-dulu. Ya gue ke tempat ya itu lagi gitu. Nggak ada yang baru ya. Ibaratnya ya repertoire itu lagi. Gitu. Zaman 4 juga lu cekin Iya. itu lagi. Nah, kalau misalnya yang sekarang ya gue kalau misalnya emang lagi lebih, ada duit lebih, tawarin, mau trampolin nggak? Kita cobain trampolin. Atau enggak mau cobain ke sini nggak, ke situ nggak gitu. Lebih ke explore itu sih, supaya karena ibaratnya kalau lu pacaran tuh ibaratnya lu pasang topeng lah, kalau gue bilang gitu. Cewek lu juga pasti pasang topeng gitu. Nggak mungkin first date lu udah kentut gitu. Kalau first date ya enggak. Tapi kan seiring berjalannya waktu kan pasti Yes, semakin terbuka, betul. topeng itu semakin disimpan kan. Betul, nah itu menurut gua dengan lu menjalani satu hal yang baru, lu bisa melihat sisi mungkin yang apa kayak bercandanya juga, mungkin bercanda yang dia keluarin sama teman deketnya doang gitu. Yes.
terutama kalau mungkin ya cewek lu mungkin agak jaim atau gimana kayak gitu. Nah itu maksud gua, jadi lu bisa ngeliat sesuatu yang baru dan lu juga bisa berasa kayak oh cewek gua ternyata bisa gini juga gitu. Enggak match-nya tuh kayak yang udah lu patenin gitu, oh cewek gua begini enggak gitu. Dan mungkin si cewek juga ngeliat lu kayak gitu, terutama kayak misalnya main trampolin yang bukan main trampolin, contohnya lu ke tempat-tempat yang ekstrim lah gitu. Naik gunung kah atau ya lu mungkin. sekedar hiking simple lah. Yes. Pokoknya yang bikin dia susah terus dia ngeliat oh ternyata cowok gue tuh reliable juga, care-nya tuh lebih. Care-nya tuh beda gitu. Iya. Padahal kalau misalnya di kota mungkin ya udah lu sendiri lah gini gitu. Maksud gue itu sih supaya lu nge-explore sisi lain Dari pasangan lu yang mungkin nggak tahu juga gitu. Tapi jujur, gue tuh kayak gimana ya? Gue sempet ngomong ke dia, boy. Gue sempet ngomong ke dia. Waktu itu lu nggak datang, kita nggak rekam, kita lagi nggak rekam di sayang depan. banget. Sumpah sayang, nggak sengaja karena memang akan gue buka hari ini. Oke. Gitu, sengaja. Gue bilang ke dia kok sengaja topik ini gak kepanjangin. Yes. Gue lihat dia tuh kayak, men, dia dapat yang bener-bener klop gitu loh. Jadi maksudnya gue dari cara dia telepon gitu loh, kan dia sempat telepon juga di sini waktu itu kalau nggak salah mau dijemput cewek lo ya di sini halte ya. Yes. Dari cara dia telepon itu gue ngeliat itu ngedengarnya tuh kayak wah nih cewek bisa ngertiin dia dan dia pun bisa ngertiin ceweknya bisa Saling melengkapi lah. yes ceweknya bisa ngerti dia yang penuh planning gitu loh. Biar gimana juga nih orang kan planningnya gue akuin dari dulu planningnya gokil. Jadi ya udah kamu turun di sini aja, nanti aku jemput di sini. Estimasi berapa lama gini-gini, kabarin kalau udah sampai sini gitu. Ceweknya ngerti dan dikabarin gitu loh. Gitu. Dan dia bisa nyimbangin ceweknya. Misalkan ceweknya minta kabar, dikabarin. Dia telepon sesibuk apapun, bentar gua angkat dulu. Itu menurut gua bukan bucin. Iya. Kalau itu menurut gua bukan bucin. He doing it willingly. Gitu loh. Jadi gua grateful banget sih. Soalnya sih gue grateful banget. Minta ilmunya dong, diturunin dong tolong. Enggak, kalau balik lagi. Kalau kayak bilang tadi itu bukan ilmu, tapi itu sesuatu yang lu cari. Betul sih. Itu adalah experience. Benar. Tapi sometimes gimana ya? Gua karena udah terlalu lama sendiri, ya udah hitungan tahun gitu kan. Sometimes gue ngerasa gue tuh terlalu cuek. Sampai teman-teman gue punya satu sahabat cewek yang bilang lu tuh cuek banget, lu tuh galak banget, dalam tanda kutip galak banget. Karena Jadi ketahuan kan yang marah-marah bukan gua. Ya enggak, gue maksud gue galaknya dalam artian kayak Tegas lah. Tegas, maksudnya gue kalau misalnya nggak Yo, mau, A nggak ya A. mau gitu, A ya A, B ya gitu. B Banyak, gitu kan. Karena banyak cewek yang pelintut gitu Yes. kan, A ya B lah, C lah gitu. I hate that. Nah, kalau I hate menurut that. kata temen gue, kata sahabat gue yang cewek ini nih, dia bilang ya lu coba harusnya lebih sabar, lebih ini, lebih itu. Cuman kayak gue udah yang terbiasa sendiri dan kebetulan pekerjaan gue Menuntut lu lumayan keras juga. Keras. Jadi gue kayak udah terbiasa. Ya udah, gue sampai punya mindset waktu itu ya. Gue pun sampai punya mindset. Gue kalau dalam kerjaan, gue nggak mandang itu siapa. Lu mau teman, lu mau pacar, lu mau sahabat gue, salah lu tetap salah. Profesional. Profesional makanya, tapi profesional ini yang ujung-ujungnya jadi kebawa ke gue. Iya, betul. Yang bikin gue sama yang masalah kayak ginian tuh kayak jadinya nyepelein. Gue nganggapnya enteng, makanya gue bilang kayak yang kayak dia tadi, buat gue belum tentu bisa. Mungkin bisa kalau gue nemu the right person ya. Yes. Yang bikin gue bisa bener-bener oke, sama dia gue harus lebih begini, lebih begitu, lebih begini, begitu. Karena ya balik lagi karakter gue juga gak sama. Gue pernah dekat sama orang yang lebih tua, 2 tahun sama gue lebih tua. Dan itu bikin gue, karena lebih ngontrol dia ya. Dia lebih ngontrol. Bubur bukan nih? Hah? Bubur bukan nih? Bubur? Yang lu kirimin bubur? Bukan. Itu teman, Oh, itu iya, bener, itu beneran teman. Iya. Bukan bubur. Yang itu. Nah, Terus. ya jatuhnya kalau gue sama dia, gue lebih kayak kenurut jadinya. Gara-gara gue lebih memandang dia karena dia lebih tua gitu-gitu dan dia lebih keras juga karakternya dari gue. Kayaknya lu mesti dapet yang lebih tua deh, boy. Kenapa? Ya. Tapi gak baik di gue juga kalau gue bilang. Karena gimana pun ya menurut gue ya, sampai ini menuju ke jenjang yang lebih serius, gimana pun harus tetap cowok yang megang kendali. Betul. Iya sih. Kalau misalnya gue di situ aja gue udah nggak bisa itu, ya ujung-ujungnya gue jadi SSTI. Nah, tapi itu juga tuh statement lo yang terakhir itu cowok harus megang kendali, itu gue pegang banget sih. Tapi
kalau gue pribadi mungkin gue agak overreact about that statement gitu ya. Iya. Jadinya ya Ya, jadinya lu semena-mena. bukan semena-mena sih, bukan semena-mena. Jadi istilahnya gue terlalu jatuhnya jadi maksain kehendak, jadi toxic juga Iya, sih. jatuhnya semena-mena. Enggak ya kalau semena-mena kan ya Beneran inilah. beneran kayak orang gila. Kalau ini kan Ibaratnya istilahnya jadinya- gue maksa dia pakai logika juga gitu. Iya. Ya itu sih. Ya kalau gua balik lagi bener kata dia, karena tergantung siapa ketemunya. Iya. Kalau gua ketemunya, makanya gue sampai satu titik di mana gua ngerasa kalau gua dapet cewek yang terlalu lembek, yang nggak bisa ngimbangin gua, itu gua jadi akan semena-mena. Gua semena-mena jadinya. Kayak sesukanya gua mau pergi gua nggak kabarin atau apa. Ya walaupun sebenarnya kabarin nggak kabarin sebenarnya hak lu masing-masing sih sebenarnya. Tapi gimana pun ini hubungan ini menurut gua dibangun atas dasar keterbukaan dan trust. That's Bener it. nggak? That's it, Kunci my friend. pertama itu komunikasi, kedua keterbukaan, ketiga tuh trust, Yes, my friend. ya kan? That's Keterbukaan dan trust ini nggak bisa dipisahin menurut gua. Yep. Oh, Nah, sangat. tapi gara-gara yang hal itu, gua aja jadi ngasal aja. Gara-gara yang kejadian terakhir. Bukan kejadian kesalahan, maksudnya gua bilang yang gua bilang tadi, kalau gua dapet yang benar-benar gak ada Oh, powernya, iya, iya. yang nggak bisa ngimbangin, jadi gua jadi lebih kayak Ya ya udah. udah terserah. Ya istilahnya lo jadi mesti 50-50, bener kayak dia main estafet jadinya. Mm-mm. Ya sometimes you lead, sometimes she lead. Iya. Gitu kan. Nggak salah dong. Nggak salah. Kadang-kadang kita ngasih cewek nge-lead. Kalau gua sih konsepnya gua sama cewek gua nih dari awal gua udah bilang gitu. Gua nggak nyari orang yang mau gua pimpin. Gua nggak mau ada orang yang ngintilin gua. Gua maunya tuh kita jalan bareng. Iya. Dari awal itu gua bilang gitu. Tapi itu the best juga sih. Iya, soalnya awal-awal juga dia nggak sebegininya. Jujur Seiring gitu. berjalannya Iya, waktu kebentuk dong. dari awal gue udah bilang gitu, mungkin kamu emang kebiasaannya kalau sama yang dulu atau enggak sama yang gimana, kamu nurut-nurut aja atau enggak gimana. Tuh gue bilang kalau kamu mau sesuatu bilang gitu, aku open. Atau mungkin kayak misalnya nge-clash sama aku, ya kita rundingin gitu jalan tengahnya gimana enaknya gitu. That Iya. is communication. Ya, Yang iya. sekarang lu lihat mungkin enaknya gitu kan, udah dia udah ngerti gua udah ngerti dia, padahal awal-awal ya banyak kita nge-clash-nya gitu. Ya tapi setahun pertama pasti nge-clash nggak sih? Banyak. Kayak banyak penyesuaian. Yang di ada satu rumus tempat. Banyak itu, sih. ada rumus itu 6 bulan pertama. Itu kalau nggak salah gue pernah sharing sama lu nggak sih? Pernah, lu pernah sharing sama gue. Jadi 6 bulan pertama lu pasti kayak masih enak. 6 bulan sampai 1 tahun nggak sih? Nggak enak itu bisa cuman 3 bulan 4 bulan lah. Lu sampai ke setahun itu udah pasti banyak cekcoknya. Setahun ini masa-masa kritis nih, 1 sampai 1,5 tahun. Tapi setelah lu udah bisa gitu, lu udah ngerti karakter satu sama lain. Iya. Menurut gua kedepannya sih ya lempeng-lempeng aja. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih. Setahun pertama masih banyak kayak kok nih orang begini ya gitu. Nih orang beneran kayak gini apa enggak Iya, gitu. Nih orang penyesuaian. sebenarnya mikir apa gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya gue udah tahu gitu, oh dia mah pasti begini. Dan sekarang ya kebanyakan sama gitu. Dia juga misalnya gue misalnya hilang gitu, nggak ngabarin atau nggak gimana, dia pasti tahu mungkin gue lagi sibuk atau enggak gue lagi sama lu orang gitu. Dan nggak sampai kayak dicariin kayak dia telepon gitu, dia telepon engkau gua, dia telepon mak gua, enggak. Oh itu toxic banget Tapi sih. kalau sampai kayak gitu toksik. Enggak, sumpah itu toxic banget. Gue paling benci yang Tapi kayak kan gitu. ada yang kayak gitu kan. Iya, ada. Dan gue nggak alami. Gue nggak alami. Iya. Ya, Tapi gua- ini ya jujur I had that kind of person. Maksudnya lu pada urusan sama gue nanyanya gue. Nggak usah ke orang-orang terdekat gue gitu. Bener. Lu masih punya sometimes unfinished business sama gue, lu finish sama gue. Jangan lu coba tarik-tarik gue. Apalagi masa lalu gue, lu coba-coba cari tahu. Kayak gua tahu nih. Udah kita face bump aja. Kita face bump aja. Gitu. Yang waktu itu kan? Perlu disebut nggak? Enggak, usah. jangan, dia nggak usah. Dia pasti nonton, dia masih stalking gua soalnya. Hai kamu. Sampai IG aku private. Tapi udah gak follow-followan? Masih. Masih. Apa gunanya lu private? Enggak, jadi aduh enggak, jangan dibuka di sini ya. Oh iya. Aduh. Ya. Oh, itu. Intinya gitu. Nah, selain itu gini, gua mau nanya sama lu, Bro. Mungkin ini buat dia juga ya. Yes. Gua nggak tahu dia mau tahu apa enggak, tapi gua mau nanya. kalau gua nggak mau tahu berarti gua boleh pulang dong sekarang. Ya enggak juga, enggak gitu juga, Bambang. Siapa tahu lu punya badokan-badokan lain nanti kan abis ini Iya. teori-teori lain yang mungkin pengalaman lu sharing.
ditekan. Pijit. Nah, keluar gak? Keluar. Ayo deh. Keluarnya di luar. Berapa? Ah, Keluarnya di luar. ya udah bagus, nggak jadi. Apanya? Iya. Jadi dong. Lanjut. Jadi kan lu gue lupa gue udah jawab. Oh nih, waktu lu PDKT sama cewek lu yang sekarang, Masih ingat gak? Masih kok lah. masih inget? Udah 3 tahun, barangkali udah lupa Oh, iya. rasanya. Iya iya benar iya benar. Bener gak? Berapa lama waktu yang lu butuhin untuk oh iya gue tembak nih cewek sampai ke titik itu gitu? Kalau gue sama cewek gue mungkin beda ya. Kalau lu orang kan ini ya bisa dibilang kayak nyari sama-sama pengen nyari gitu ya. Kalau gue sih awalnya beneran gue mikirnya itu untuk gue mau supaya cewek ini nggak ini soalnya gimana ya ngomongnya. Ini jujur ya, cewek gue tuh dulu sama cowok yang ibaratnya toksik lah, bisa dibilang toksik gitu. Dan dia juga udah ngerasa nggak srek gitu. Dan ya ibaratnya gue yang bilang kayak kalau lu emang udah gak nyaman ya udah gitu, ya udah udah selesai gitu. Berarti Pasti PHO pakai dong. pasti pak enggak kalau itu gue nggak masuk PHO, gue nggak masukin ke dalam SPHO. Oh iya sih, maksudnya gini, ibaratnya gara-gara denger kata-kata lu, dia Bisa lebih dibilang terbuka gitu. pemikirannya. Yes, bisa Iya. dibilang gitu. Iya. PHO itu kata-kata usil doang kalau menurut gua sih. Iya, tapi emang awalnya itu gue deket sama ini orang gitu. Gua Pasti pakai kata-katanya ini. Sometimes holding on is apa namanya? Ya pokoknya terkadang lebih menyakitkan ketika Lebih kita menyakitkan. bertahan daripada kita melepaskan. Pasti pakai kata-kata itu kan lu. Kentut, Ngaku lu. kentut. ada sih. Tapi ya ini ngomongnya sih karena memang toksik, gue juga sebenarnya nggak ini banget gitu. Pertama kayak ya orang lagi sedih gitu, ya udahlah dia minta ngomong apa gimana ya, gue ladenin aja gitu awalnya. Dan setelah gue dengar cerita dia, setelah gue tahu toksiknya gimana, gue kayak anjir kasihan amat gitu. Terus ya gue bilang kalau emang lu udah gak comfortable, ya udah kenapa harus masih dilanjutin gitu. Dan itu masih berlangsung selama dia ngomong gitu ya masih 2 bulan, sebulanan gitu masih sama cowoknya. Dan ada satu hari beneran dia udah kayak udah sadar gitu kayak oh udah ini nggak bagus gitu. Dan setelah dari situ apakah lu langsung Enggak, gue dari awal nggak ada pikiran mau ini. Gue beneran cuma mau kayak kalau lu berasa toksik, ya udah lu out gitu. Karena dia ini ibaratnya orang agak ke-sheltered gitu loh anaknya. Jadi kayak gimana ya ngelihatnya kayak anak nggak punya pengalaman tentang love life? iya love life gitu. Jadi kayak ya lu apa ya, temenan juga ya temenan seadanya aja gitu. Anaknya agak polos gitu kan. Jadi ya gue cuma mau supaya kalau lu berasa toksik ya nggak usah gitu. Cuma mau bilangin lah. Tapi Iya. posisinya waktu itu lu temen curhat kan? Lebih Iya, ke Kak. teman biasa sih. Temen Iya. biasa dan dia curhat. Dia curhat Ya, gitu. jadi temen curhat dong. Yeah. Tapi gue nggak dekat particularly kayak deket gitu, nggak ada gitu Iya. sekali. Cuman ya bener karena lu tidak punya agenda apa-apa, biasa kadang lu ngomong lebih frontal. Iya betul. Dan lu bisa ngomong lebih lebih jadi apa diri lu adanya. sendiri. Nah kalau lu punya agenda pasti kayak lu mikirnya Ya, "Aduh, gimana ngejaga nih? lah, ngejaga nih." jaim. Kayak Jaimnya itu keluar. Iya, ibaratnya gini. Ibaratnya Tanpa lu sadari. gua ngomong tapi masih gua tahan-tahan. Iya. Gua takut nanti kalau misalnya satu orang karena gua mau ngincer dia, kata-kata ini bumerang balik ke gua. Yes. Karena kita nggak punya agenda pasti ngomongnya jadi kayak lebih nyablak aja ya. Yes. Udah. Kadang malah kita bisa kayak keluar kata-kata yang Bego lu. ya gitu. Iya. Gua nggak mau ngomong tapi ya gitu. Iya. Nah, dan kayak ya sebenarnya bener sih kata-kata dia karena yang dia ngomong kalau misalnya emang toksik udah tinggalin. Iya. Jadi kan kita nggak ngasih saran tapi kita ngasih pilihan. Bener nggak? Ya, pilihannya lu mau tinggalin apa enggak? Gitu kan. Terus udah gitu gue lupa mau ngomong apa. Nah, kalau gitu gue sambung ya. Iya. Gimana ya ngomongnya ya? Pe? Di titik apa gue Berapa lama sampai lu ngerasa titik di mana tuh kayak oh ya udah, gue sama dia jadian. Itu mungkin setelah ini ya, pokoknya dari yang dia putus tuh Setelah ini dong abis ini. enggak gitu. Iklan dong. Pokoknya setelah dia putus itu kalau nggak salah Februari apa Maret gitu deh 2018 ya kalau nggak salah. Sebelum lulus dong ya. Iya. Ini lagi skripsi terus
Jadi aku extend tuh di situ tuh. iya. Enggak, pasti jawabannya gini, pas mau mutusin, aku mau fokus skripsi dulu. Pas dia putusin cowoknya ya? Kan? Iya iya iya. Aku mau fokus skripsi dulu. Iya iya iya. Iya, dan itu apa? Setelah putus itu ya gitulah, namanya cewek baru putus kan. Nyari teman. Sedih nyari teman gitu ya. Dia ada temennya, dia temenin gitu-gitu, dan kebetulan gua kan anak game dev. Jadi gua ada lab sendiri gitu, dan kebetulan pas gua lagi skripsi, labnya itu gede gitu. Jadi open untuk orang kalau misalnya bisa masuk gitu, bisa numpang nonton, bisa numpang kerjain tugas itu bisa gitu. Dan temennya itu anak game dua-duanya gitu. Cewek cowok? Cewek. Karena kan populasi Cakep nggak? IT kecil gitu ceweknya. Nggak Udah punya temennya udah punya. Oh ya udah, nggak jadi. Tarik balik kata-katanya. Masih enggak? Masih iya, jadi Awet juga ya berarti. jadi ya mereka nongkrong di sana, mereka main di sana, ya gue sering bolak-balik di sana gitu. Jadi ya masih ngelihat gitu, ibaratnya nggak beneran kayak setelah itu ya udah bye itu enggak. Dan ada beberapa ini karena dia kan sering nongkrong di lab. Jadi dosen gue juga sering buat dia ngikut acara gitu. Misalnya ada open house waktu itu, ya dosen gue juga ikut. Nah, makin lama ya bound pasti ketemu gitu. Kadang-kadang ya satu acara, kadang-kadang kayak misalnya kayak waktu itu ya beneran satu acara gitu. Jadi gue lagi ngapain, dia yang disuruh foto-foto sama dosen gue kayak gitu. Ya one thing another ya makin lama makin sering ngobrol gitu. Intensionalitas. Iya, tapi ngobrolnya ngobrol biasa gitu, nggak kayak gue mesti deketin nih gitu, enggak. Jadi kayak jadi repetitious, jadi Iya. satu kejadian repetitious ngobrol itu jadi habit. Iya, jadi biasa aja gitu. Iya. Terus kita kan sering main juga kalau di lab game, jadi kita kalau main biasa diajakin gitu kayak, ayo mau ikut nggak main gitu-gitu. Biasa dosen gue yang ngajak atau teman gue gitu. Dan ya lama-lama ya kayak gitulah, ada hal-hal yang bisa kayak Relate. iya gitu, kayak misalnya gue ngelihat dia tuh pertama sebenarnya lebih ke gini loh, kayak pengen kasihan amat gitu, pengen rasanya tuh Empati, pengen berempati loh pengen ya. ngelindungin gitu, kayak enak Ice kalau ice sama. ice ice ice. Lebih kayak lu ngelihat anak kecil, tau nggak lu? Iya. Kayak anak kecil Yes, hilang yes, gitu. yes. Bukan ini sih. Awalnya sih kayak gitu. Ya gitulah. Ujung-ujungnya kita jalan, kita ngomong gitu kayak Jadi itu statement yang berkata cinta itu tumbuh seiring berjalannya waktu. Perasaan itu bertumbuh karena terbiasa bersama. Seperti itu. bisa dibilang kayak gitu. Oke. Seperti itu. Ini prosesnya berapa lama kira-kira? Ya kurang lebihnya berapa lama gitu dari Soalnya pertanyaan dari dia prosesnya berapa Iya. lama? dari titik Tapi kan gua ini ceritain aja sih. dulu. Nggak apa-apa. Dari titik dia putusnya sih. Dari titik dia putus 3-4 bulan. 3-4 bulan. Dan lu yakin, gue mau. Gue yakinnya itu di bulan ketiga. Apa yang bikin lu yakin? Karena gue ada deep talk gitu sama dia, ngomong kayak misalnya Bulan ketiga setelah dia putus atau setelah lu setelah dia dekat? putus. Oke, berarti kurang lebih 5 bulanan setelah lu kenal lah ya? Dari Deep sana talk itu gue tentang bilang sih, ngomong kayak misalnya, ya gue tahu kan dia lagi masih masa putus gitu. Iya, you give her some time. Iya, gue Ada bilang beberapa gini, waktu lah. gue mau dibilang gue tertarik sama lu, ya gue tertarik sama lu, gue bilang gitu. Tapi gue mau supaya kita itu benar-benar yakin kalau kita itu beneran pengen jalan gitu. Karena gue nggak mau lu jadiin gue pelampiasan karena lu masih bingung. Yang ditakutin itu ya? Yes. Iya. Itu dia sih. Gue mau bilangnya jelas gitu supaya kita benar-benar jelas. Kalau lu emang misalnya mau, lu nya juga masih bingung, ya guanya nggak bakal bener-bener ini gitu ya. Kita Nggak laki-laki apa-apa. juga masih seperti itu loh perempuan. Kita takut dijadikan pelampiasan. Gua sih Ya. nggak masalah pelampiasan ya, maksudnya gitu supaya jangan lu bingung gitu nanti. Kalau misalnya lu nya nggak lu mau jadiin gue pelampiasan, ya gue nggak bakal, ibaratnya ya gue juga main-main gitu, ibaratnya kayak ya lu deket sama gue, ya gue juga deket sama lu gitu. Kita bikin fair clear warning gitu dari awal. Ya gitu sih, awal-awal ya banyak gitunya lah, ibaratnya kita mau jalan bareng itu ribet banget gitu, karena kan kita tahu temen-temen gue tuh tahu dia deketnya sama gue berapa bulan terus dia putus, jadi tuh sering diceng-cengin gitu. Jadi kayak
Oh ini nih dia nih Kamu apa? penyebabnya ya. Lu nikung lo gitu. Kamu ya. Kamu Kayak jadi yang gua bilang Valentino tadi. Rossi ya. Pas lagi berantem lu tiba-tiba syuk gitu. Oh, iya, iya. Gue sering banget digituin gitu. Terus gue nggak berasa gitu kayak misalnya ya anaknya mau putus sendiri anjing. Iya. gue nggak paksa. Lu gitu. cuma dikeluarin statement untuk her own good. Iya. Dan Tapi juga dia mikir sendiri gitu kan. dan juga teman-temannya itu nggak tahu. Teman-temannya itu nggak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma teman ceweknya sama gua lah ibaratnya gitu. Bagaimana hubungan dia yang sebelumnya itu. Dia temen-temennya bener-bener gak ada yang tahu. Enggak. Oh jadi benar-benar Teman-teman dia biasa literally aja. orangnya tertutup. Enggak, Iya. tapi dia ketemu satu teman yang bisa emang buat curhat doang. Iya. Dan kebetulan ya elu, berarti Iya. mungkin udah punya agenda di awal. Siapa gua? Dianya dong. Kalau dianya nggak tahu. Nggak tahu, kita nggak bisa ngomong juga karena polos. Iya, itu dia yang gue bilang. Karena orangnya polos. Makanya gue bilang gue ngeliatnya tuh kayak anak kecil gitu ngeliatnya kayak. Iya. Iya, kadang-kadang tuh pas gue mulai pacaran tuh gue bingung kayak, ini orang beneran mikir kayak gitu? Atau Apa dibuat-buat. saking pinternya sampai gue nggak bisa baca gitu? Iya. Cuma ya. Tapi apa faktor X yang yang satu titik lu ngerasa oke, dia orangnya. Itu. Ya itu. Gue ajak Oh, deep talk, gitu. deep talk, deep talk. Gue deep talk gue bilang, oke. Ngebahas kalau apa misalnya- kalau boleh tahu? Ya bahas ini, kita nanti maunya gimana, gue gituin. Oh, Kalau I lu see. misalnya beneran fix nih, beneran lu mikir kayak gue decent untuk lu gitu. Lu bisa memikirkan sesuatu yang kayak gini. Terus gue bilang yang itu, gue mau, tapi dengan lu yang sekarang, gue bilang gitu, gue nggak bakal bisa ibaratnya kita nggak bakal bisa sama gitu. Gue bilang pahit-pahit Gimana depannya. sorry. Yang tadi gue bilang itu, gue nggak mau ada yang ngintilin gue. Oke. Gue maunya jalan Oh, bareng. soalnya dia kayak anak kecil dan literally dia kayak iya. ngintil. Dia Eh. melihat dia sebagai leadnya. Iya, gue bilang dari awal tuh kayak gitu. Maksudnya kalau lu mau, lu mesti mendewasakan pikiran lu dulu supaya lu bisa sama-sama bareng gua, lu mikir bareng gua. Gua nggak mau ibaratnya gua yang mikir semua atau enggak lu yang mikir semua gitu. Gue bilang sama dia, mungkin lu ngelihat gua ya sekarang kayak gua tuh wise gitu lu gini, tapi ya gue bilang gitu, gua nggak kayak gini. Kalau lu sama gue ya lu tahu gue kayak anak kecil gitu, teman-teman gue juga tahu gue kayak anak kecil gitu. Gue sebenarnya nggak kayak gini gitu. Dan dia udah tahu gitu, dia udah ngerasa nih, udah hampir 3 tahun deh dia selama ini yang ngatain gue ya, ngeselin ya kamu ya, ngeselin. Dan selalu gue jawab ya, emang dari awal gue udah bilang gue ngeselin gitu. Gue kayak anak kecil, gue udah bilang. Enggak, tapi I have to thank you gitu. Kenapa? Karena Gimana? jawaban yang gue ekspektasikan keluar semua. Ya kalau lu ekspektasikan lu jangan bikin podcast, Bambang. Ya enggak, maksud gue gini loh, gue kayak bukan ekspektasikan sih, ekspektasikan dong jatuhnya. Ya kalau lu ekspektasi jawabannya udah lu mikir sendiri aja, lu ngomong sendiri. Ya enggak, tapi Lu kan mau gue butuh ada argumen pendukung dong. Lu brief aja dia sebelum Ya, syuting enggak, tadi. even dia jawabnya nggak sesuai tadi, gue akan keluarin kata-kata itu, gitu. Tapi dikeluar sama dia semua. Ya I have to thank you, gue nggak usah ngomongnya banyak. Nggak capek mulut gue. Sama lu ah. Yeah. Orang kagak ada briefing sih, kek. Lah, tadi lu udah ngasih tahu gua. Apaan? Nggak tahu. Nah, ngasih tau apaan? Lu kalau lu makan ayam gembus. Ya kan emang gue makan depan mata lu. Ya tapi kan di grup sebelum berangkat lu udah ngomong. Gua Iya, bosen. enggak, nih sendi gue udah mulai ini. Nah, setelah lu pacaran 3 tahun, Belum, hampir 3 tahun. Berarti lu nanti 3 tahun. Precise-nya berapa sih precise-nya? Tanggalnya di exact date. pacaran. Hah? 23. After that Ayo. deep talk. Hayo. Oh, kalau after that TikTok itu rencananya 23 Juni. Cuma enggak. Jadi lu ngepacarin berencana dulu gitu. Enggak, Kayak karena, KB bikin kan karena skenario. gua ini apa? KB Gua dong, ya keluarga ibaratnya berencana. ngeliat. Iya, dia punya bulan sama ini gua terus ditambah dibagi dua. Walalala. Oh, Rata-rata. Afang Sui. Afang Sui. Afang Sui. Afang Sui. Ya, cuma jadinya enggak tanggal yang itu sih. Ya, tapi Lebih cepat apa lebih lambat? lebih lambat. Karena ya itu dia pas yang itu gua udah rencanain gitu kan. Kan lu orang tahu gua demen lah gitu rencana-rencana. Iya. Terus gua Enggak, ajakin enggak. jalan. Full of planning. Jadi sebenarnya enggak. Dia tuh wacana. iya sih. Sama gua aja wacana mulu udah bertahun-tahun. Iya, tapi kan rencana wacana. Enggak, gitu. masih Enggak, wacana. gini. Gini. Gue lurusin ya.
dari sini ya. Ini for his own future. Iya. Kalau kita kan nongkrong, ini aja belum tentu di-upload gitu loh. Ini aja belum tentu di-upload. Tergantung lu malas ngedit apa enggak. Itu dia. Ya kita punya awal aja, sama dia punya belum gue edit. Bilang enggak, lu mau tayang kapan? Lu mau tayang kapan? Besok, lusa. Ya udah Iya. gua edit ini. Ya enggak lu Pak Marvin dulu. Ya enggak apa-apa, gua kalau mau naikin yang ini dulu gua naikin. Enggak, sampai sekarang enggak ada beritanya. Ya. Yang ini aja belum tentu diedit, buang waktu kita. Gue nggak ada yang nge-push. Jadinya gue pusing mau ngapain. Push ya. Iya, Jumat. push. Yang ini Jumat tayang ya. Ya Jumat. Jumat. Lusa. Lusa. Yowis. Jadi ya. PR lagi. Enggak, aku mic baru besok mau rekaman kak. Enggak, besok Jumat ya. Iya Jumat. Lu tinggal ratain doang kan? Iya. Ya udah. ngeratain doang. Terus jadi exact tanggalnya berapa? 21 Juli. Wah, hampir sebulan ya. Untung Juli. Enggak, untung Juli. Kenapa emang? Enggak, 1 bulan sebelumnya ada kenangan pahit di hari ini. Iya. Move on lah. Enggak, lu 1 Juli itu literally lu nonton tante gua. Oh. Lu kalau ada kamera lu harus lihat ekspresi gua sih. Enggak beneran Julinya ya. Emaknya Fanny ulang tahun. Juli kan? Juli 21 Juli. Tapi 12 Juli Gue buka kan tuh anjing. pamer banget deh. Masih lama juga. Dia kan 31 ya. Jangan lu ngomong masih 30. lama. Kalau ternyata ini tayangnya Juli gimana? Ya di kolom komen ngucapin selamat ulang tahun. Jadinya yang tadi ngucapin lulu doang, kadang banyak. Happy birthday. Iya. Gitu biasa kan yang paling pertama dia. Paling tua. Karena saya pengangguran. Jadi jam 12 malam masih megang handphone. Tapi tahun ini gue nggak ngucapin duluan karena gue ketiduran. Maaf sama. Coba tuh gue ketiduran boy, maafin boy. Enggak lah, udah percuma lah, gue udah kecewa sama lu. Biasa juga tahun-tahun lalu dia yang pertama. Kita kayak ibaratnya bukannya apa ya, gua bisa dibilang dia teman pertama gua. Ih banget sih. Iya, dari zaman dulu banget. Masuk sekolah TK playgroup aja temenannya sama dia. Gandengan boy. Sumpah gandengan gue nggak bohong. Kelas 1 SD kagak mau kelas. Kagak mau kelas, kagak mau masuk kelas dia. Kalau nggak ada dia. Bukan kalau nggak ada gua, kalau nggak duduk sama gua. Iya. Kagak Itu mau. juga iya. Setiap hari tuh, Nggak pernah bisa dipisah gue. setiap hari kerjaannya nangis depan kelas. Anjir. Gak mau masuk. Tukupret. Bener gak? Yang waktu kita dipisah ya lu di ujung kan. Karena bukan dipisah, karena waktu itu guru-gurunya belum tahu. Iya. Bu Sukim belum tahu waktu itu. Sampai akhirnya nyokap gue ngomong. Oh ini dari dulu ini selalu berduaan mulu. Sampai kelas 6 SD nggak dipisah-pisah kelasnya. Sampai SMA kita kagak pernah pisah. Iya, karena kalau naik kelas juga tetap aja pas bareng gue lu kayaknya. Bukan kalau naik kelas sih. Gue kayaknya bikin diri gue nggak naik kelas sendiri sih. Iya nggak sih? Kan gue bandelnya sebandel-bandel apa tau dulu. Ya iya, dulu mah kita mana ada yang mentingin sih pas SMA kelas 1. Dia aja juga anjlok. Iya lebih anjlok, tapi gue udah anjlok bandel. Ya, tapi gue ngerasa bersalah sama dia loh. Apa? Gue ngerasa bersalah sama dia loh. Kenapa? Bro, pindah IPS yuk. Ayo, yang dapet gua. Dia tetap di IPA. Dia tetap di IPA. Kan lu boleh. Billy aja dikasih. Enggak. Billy dari awal milihnya IPS. Gue juga dari awal milihnya IPS, nggak dikasih aja. Dia dikasih IPA. Waktu itu lu nganjlokin nilai gak sih? Iya, gue anjlok nilai. Bareng gue kan? Iya. Gue berdua nganjlokin nilai sama-sama nggak belajar anjir. Ngajar gue. Dulu Bio sama Bu Yuli kan tuh. Hah? Bu Yuli. Bu Yuli apa sih? Julia apa siapa sih? Hah? Bio. Iya, Bio kelas 2. Esther. Oh iya. Esther. Juli mah yang SMP ya. Juli siapa lagi? Julian Lapang. Juli Iya, SPV Julian gue. Oh iya. Iya pokoknya sama itulah. Ya itu gue gak pernah belajar. Emang gue sengaja drop. Pokoknya kalau yang sorry. IPA gue drop. IPA bukannya David ya? Enggak. Kelas 1. Kelas Kelas 3. dua apa? Kelas 3 Kelas David 1, juga. kelas 3. Kelas 1 kelas 3. Duanya enggak. Duanya sih Wester. Nah itu tuh gue sengaja drop gitu. Kayak pelajaran Payo, fisika itu sengaja gue gak belajar. Mr. Bean. Balik lagi nih masalah lu belum kelar. Iya, lanjutin. Wih. Terus lu 21 selama Juni ya? 3 tahun dari 21 Juli. Juli itu
lu ada masuk fase-fase yang kayak pernah gue bilang gak sih, kayak lu ada berantemnya dulu, kadang ngekles-ngeklesnya dulu di awal, sampai ujung-ujungnya kayak udahlah, emang gue udah tahu dia kayak gini, dia udah tahu gue kayak gini, ujung-ujungnya walaupun kayak begitu ya udah jalan beriringan aja. Jadi kayak Toleransinya. ya toleransi aja. Ada sebuah toleransi. Pernah gak sih lu ada di titik itu? Coba lu ceritain. Iya. Berapa lama lu awalnya penyesuaian berantem gitu? Pernah berantem nggak? Berantem sih enggak, palingan Sampai cuma sekarang nggak pernah? cekcok aja sih. Cekcoknya kebanyakan kayak gini juga sih. Ibaratnya Silly kayak mistakes. iya, silly mistakes. Kalau enggak misalnya kayak beda pendapat gitu loh. Mm-mm. Menurut dia mungkin lebih baik ke sini dulu baru ke sana gitu. Menurut Dia lahir kapan? Tanggal berapa? Tanggalnya aja, tanggal bulan. 16 Mei. 16 Mei. Mei. Zodiaknya apa itu? Taurus. Taurus. Nggak urus. Lu Leo kan? Taurusnya beneran Raurus apa? Taurus. Oh. Taurus. Enggak, kamu Leo kan? Iya. 16 Mei itu Taurus tau gua. Zodiak 16 Mei. Gua Enggak, Taurus tuh Maret. Pisces. Bambang. 16 Mei. 16 Mei. Gemini. Dah. Coba cari. Emang kenapa? Bener gak? 16 Mei. Coba cari. No. Handphone aja sih lu nggak punya kuota ya? Males bukanya. Emang kenapa? Enggak, soalnya emang gua gini ya. Emang lu percaya sama zodiak? Bukan percaya, gue suka ngeling-ngelingin aja. Percaya sih kagak. Maksudnya yang bagus-bagus gue ambil, yang jelek-jelek gue buang, gitu loh. Misalkan nih kayak Cancer, orangnya penyayang. Wah, all out kalau iya, memang saya pecinta wanita gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kayak orangnya boros gini-gini, enggak, gue bisa saving kayak gitu loh. Gimana sih kalau yang bagus-bagus mah gue ambil, yang jelek-jelek Cancernya gue stadium buang. berapa? Hah? Stadium berapa? Satu. Kalau aku udah percaya banget stadium 4. Wow. Jadi yang sekarang Cancer. Hah? Lu lanjutin dulu ngomong nih, gue lagi nyari zodiak. Bentar, nggak ketik-ketik, gue nggak bisa multitasking nih. Jadi yang sekarang Cancer. Enggak. Apa dong? Zodiak 16. Mei. Tahunnya sama, seumuran. Sama. Seumuran. Berarti seumuran kita juga dong. Nah, lu kalau mau nyari Sio deh. Waduh, Sama sih Oma tikus sama tikus dong. Taurus deh. Ih, gak percaya sama gua. Jadi Gemini dulu baru Taurus ya? Aries dulu baru Taurus. Gemini Aries Taurus ya? Pisces, Aries, Taurus. Lah, Gemini abis Taurus. tunggu. Ini Mei kan? Iya, Mei. Sekarang masih masanya Taurus. Oh iya bener. Ih, gua semprot lu. Iya enggak, soalnya gebetan gue Gemini. Gue jawab kan akhirnya. Iya deh. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lu yang apa? Nggak pernah berantem sama sekali. Ini gue lagi nanya tiba-tiba dia nanya tanggal lahir. Enggak, soalnya kalau lo mau berantem, gue ngeling-ngelingin ke zodiak gitu loh. Ya coba lu lihat kalau lu tanggal berapa? Kalau Leo kan istilahnya ambisius. Gitu. Leo kan Kalau Aries ambisius. Aries palanya batu. Sama kayak Taurus. Tapi batuan Aries kayaknya. Aries paling batu. Kayaknya seingat gue. Tapi Aries juga ambis loh. Aries ambis. Ambis banget. Elemen perfeksionis. Dia elemennya tanah. Kok gue tahu ya anjir? Zodiak ada elemen. Ada. Aku air. Kamu api. Jadi kalau Aries tanah. Kayaknya sih, gue mesti ngecek lagi. Lu Soalnya dia kan Aries kan ini dia dibagi berdasarkan binatang sama ininya. Nah, mending Aquarius, Cancer itu kan air. mending daripada lu belajarin Sio. Nggak mau. Soalnya Sio ada 12, abis itu ada putarannya, ada tanah, ada api, ada emas, ada perak. Aku bukan Cina. Nah, kita lagi bahas Cina. Tanpa T. Oh iya. Enggak, jadi gitu. Soalnya setahu gue tuh si Taurus itu walaupun di kepala batu, tapi dia tuh pendengar yang baik. Oke. Sebenarnya zodiak paling ideal sama Taurus itu Cancer. Bukan berarti gue mau ngambil cewek lu ya. Enggak gitu ya cara mainnya. Enggak gitu. Tapi ya gitulah. Ya enggak. Enggak, soalnya gue nyari Taurus susah banget anjing. Nyari Taurus susah banget. Iya, waiting for my bull. Kan lambangnya kebo kan Taurus. Waiting for my bull. Aku capit-capit. Taurus apa sih? Taurus apa? Taurus tanah juga, enggak kan? Taurus tanah. Aries juga tanah. Iya. Terus kalau si Cancer? Air. Piting hidupnya mana? Piting ya bener ya. Piting hidupnya pasir.
Iya, pasir. Tanah. Pasir sama kepiting nggak tinggal di air. Pasir. Pasir itu tanah. Iya deh. Aku mengapa selalu aku yang mengalah. Mantap. Jadi kayak dangdut kita ngoploin. Yoi. Tak duk duk tak. Boleh tuh. Makasih IG Dabus. IG Dabus. Oke, Gitu. ada yang mau tanyain lagi nggak? Nah, Mumpung orangnya ada dan sebentar lagi kita udahan nih. Nah, last question. Buat lu berdua sih. Wah, gua kena juga nih. Iya. Gua kalau Bentar, kalau kita tuh belum nanya dia loh. sengaja. Lagi dari tadi aku suruh buka topik, kalian nggak tahu. Tapi kan memang lu yang punya channel, lu hostnya. Harusnya kita narasumber, kenapa Ya. jadi gua nanya dia juga? Ya nggak apa-apa, kita kan sharing. Sharing. Sharing profit. Sharing thought. Thought. Iya. Sharing thought, bertukar pikiran. Ngomongnya jangan dipendekin. Jangan. Thought. Nah, Gitu ya? Bener gak sih? Iya. Nah. Mas Abdul Abdulism. Kampung Islam. Abdulism. Kampung Kampung Islam. Inggris. bahaya. Hei kamu. Ini baru episode pertama. Jangan sampai diserapin. Ini baru episode pertama, mohon maaf nih. Kan banyak. Jangan sampai kita diundang ke Deddy Corbuzier. Ya. Jangan sampai kita hindari. Orang-orang mau kita hindari. Jangan sampai gitu kan. Tadi gue mau nanya apa? Tanya Nggak, pertanyaan nih. gue juga nih. Dia udah istilahnya dia udah kebukti lah. Istilahnya gue nggak usah nanya pun harusnya gue udah tahu jawabannya. Tapi gue mau dia keluar dari mulutnya dia langsung. Tapi lu dulu. Kok jadi gue dulu? Iya dong. Oke. Jadi closing statement dia. Beliau kasih statement. Oke. Jadi gini, dalam hubungan Dalam hubungan. boleh nggak sih kita egois? Shit. Pertanyaannya gak gue siapin ya, gak gue pikirin ya. Dalam hubungan itu buktinya bahwa kita tidak pakai apa namanya? briefing-briefingan. Briefingan. Ini juga gue baru kepikiran tadi. Pas makan martabak. Yang terakhir tuh. Dalam hubungan boleh nggak kita egois? Kalau dari kacamata gue ya, kacamata gue nih. Minus Kadang- berapa? Aduh nggak gitu dong. Nggak gitu dong. Lanjut. Dalam hubungan gini, makanya gue bilang tadi dasarnya komunikasi sama trust. Bingung. Jangan dipikirkan. Lu nggak denger? Enggak kan gue pakai headphone. Oh, iya. Gue dengar tapi jangan dipikirkan. Wah, gini. Apa sih? Gue penasaran. Ntar aja. Iya ya. Nah, menurut gua gini, sometimes kita tuh saling mengingatkan. Kadang yang orang yang kita ingetin ini menurut gua batu juga. Iya. Batu juga susah diingetin. Sometimes itu yang bikin bibit-bibit egois tuh ada. Kayak tapi kita mau egoisnya ini sebenarnya dalam tanda kutip demi kebaikan. Kayak Ya, pertanyaan gue pun universal. Egois itu serah Iya. mau artinya gimana. kan kalau menurut gua boleh. Oke. Dan ini Argumennya juga adalah tadi ya for good sake. for good For sake. good sake. Sake. Jangan sampai kepleset. Iya juga ya. Kalau kepleset, Bahaya. wow. Nanti masuk Om Deddy. Baru episode pertama sudah jadi terakhir. Ya udah lanjut. Ya pokoknya itu kalau untuk kebaikan menurut gua egois itu egois untuk mengingatkan, egois untuk mau didengar menurut gua nggak salah. Walaupun jangan terlalu sering, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu keterlaluan lah gitu. Dan menurut gua sah-sah aja untuk case itu. Tapi untuk case yang lain tergantung egoisnya. Kadang kita perlu pakai sedikit egois gini. Kalau misalnya lu di bimbingan pranikah nih, lu akan ditanya, lu pernah berantem nggak berdua? Kalau belum pernah, lu berantem supaya lu tahu dulu karakternya masing-masing. Ya, jadi ketika dia lagi on fire, dia bukan on fire sih. Lagi emosi dia lagi di Betul. titik puncak itu seperti lu bisa handle atau enggak? Betul. Menurut gua salah satu keegoisan ini juga salah satu untuk kita mempelajari karakter pasangan kita. Yes. Terus udah gitu, kita jadi tahu juga kalau menghandle dia lagi egois gini kita harus gimana. Dan ibaratnya
in relationship ya, belum jadi pernikahan nih. In relationship saat lu mau masih menuju itu, Betul. egois itu menurut gua kayak ya supaya lu tahu aja karakter dia kayak gimana. Yes. Jangan lu nanti udah kalau misalnya lu udah nikah baru ketahuan wah ternyata dia egois, ternyata dia begini begitu. Nyesel udah terlambat, udah gak ada gunanya. Yes. Jadi menurut gua in relationship menurut gua it's good. Asal jangan terlalu kita yang egois, kita yang memaksakan diri gitu-gitu, jangan sampai. Pendapat gua begitu. Oke. Dari lu, Bro. Kalau dari gua egoisnya ini sih dari awal udah jujur-jujuran gitu. Lu itu egoisnya gimana? Karena kan orang egoisnya beda-beda gitu. Ada yang egois kayak misalnya kalau gua sama lu ya waktu lu buat gua semua. Atau enggak kalau lu sama gua ya lu nggak boleh ada kontak sama cewek lain, contohnya gitu. Ada yang egoisnya kayak gitu. Atau enggak ada yang egoisnya mungkin kayak ya lu sama gua ya gua nggak bisa ninggalin apa yang udah ada sebelum gua sama lu gitu. Egois sama passionnya atau egois sama ininya, dan itu dari awal mesti diomongin sih. Gua pribadi sama cewek gua itu udah ngomong gitu. Gua bilang secara ini kegiatan gua Sabtu Minggu sama Jumat itu udah nggak bisa diganggu gugat. Itu dari awal gua bilang. Pokoknya kalau kegiatan yang mengenai itu nggak bakal bisa. Yes, I know. Kalau misalnya lu mau, gue cuma bisa ngasih lu tuh waktu sisa. Yes. Gue dari awal tuh ngomong gitu. Lu tetap mau nggak sama gue bilang gitu. Gue hari Minggu ini paling cuma siang. Gitu. After that. Iya, gue bilang gue siang. Mungkin awalnya juga dia gimana ya gitu ya. Cuma gue bilang sama dia ya emang kayak gitu. Kalau lu nggak percaya lu lihat aja, gue beneran ngelakuin gitu. Apa yang gue bilang ya gue beneran ini gitu. Hidup gue ya setengahnya itu buat di sana gitu. Gue bilang sama dia gitu. Dan gue nggak mungkin ninggalin itu. Dari awal gue udah bilang, lu mungkin bisa mikir gue egois, gue nggak mikirin lu. Tapi emang itu ya harga yang gue harus bayar. Yes. Gue bilang dari awal gitu. Dan dia awalnya juga kayak ini biasa kayak kok gitu sih, kenapa sih yang lain kan ada, kenapa nggak yang lain aja gitu. Tapi lama-lama dia come in terms juga kayak ya udahlah emang begitu ya mau gimana. Dan dia juga gitu, dia juga bilang kata dia kan emang anaknya kan anak bontot gitu, dan juga dia tapi anak bontot tapi dia tuh lebih ini loh kayak mandiri gitu. Oke. Jadi kalau kayak yang kemarin itulah mau kesini dia mau jalan ya jalan Iya, gitu. Tiba-tiba jalan, tiba-tiba apa gitu. Nggak yang ngarep jemput dong. Iya kayak gitu. Kadang kan kita namanya cowok kan kayak ya udah diem aja sih, ntar gue jemput gitu. Iya. Cuma ya dia emang kayak gitu dalam diri dia itu kayak nggak mau ngapain kayak gitu, kalau bisa jalan ya jalan. Tapi itu ada nilai plus tersendiri nggak sih buat cowok? Iya, betul. Betul, gitu. kita ngeliatnya kan kayak oh ya berarti dia nunjukin bahwa ya gua gini ya berjuang juga. Gitu. Yes. Enggak lu doang, enggak lu yang doang. Itu dia. Cuma maksud gua Nonton kan lu? Cuma maksud gua egoisnya dia yang mungkin mau ibaratnya kita bisa bilang itu egois gitu. Iya, karena dia mau enggak gue jalan pokoknya aja. ya gua mau cara gua Egois in a okay. good way. Iya, yang tadi memperkuat statement si Andika Andika juga gitu. Jadinya ya lama-lama mungkin pertama gue kayak risih gitu kayak ya udah lu nggak usah lah, nanti gue aja yang jemput gini segala macam. Atau enggak kalau misalnya dia lagi sama dia kan biasa kesini bareng kakaknya, kakaknya bawa mobil bareng sama dia gitu kan repot tuh mesti nunggu gitu gue udah bilang kalau gue yang jemput aja gimana, kalau enggak di drop off nanti gue anterin pulang gitu. Iya, dia ngomongnya realistis juga gitu kayak lu mau bolak-balik nganterin gua, rumah gua kan jauh gituin kan. Namanya orang kan juga ya gitu. Tapi ada beberapa cewek yang ketika dia ngomong gitu, dia cuma mancing ketika ngomong. Betul. Ketika kita ngomong, ya juga ya. Betul. Dia langsung drop, bar. Lu nggak sayang sama gue, gitu. Kalau itu sih enggak. Dia yang itu awalnya itu kayak gitu, yang kenapa gue bilang dia tuh gue tahu dia beneran polos apa enggak tuh ya gitu. Iya. Dia ngomong itu beneran dia ngomong itu gitu. Iya. Dimana zaman sekarang itu jarang gitu ketemu orang kayak gitu kan. Jadinya tuh pertama gue mikir kayak ini orang kayak beneran kayak gini apa enggak gitu kan. Dan memang seperti itu anaknya, dan ya itu salah satu strong point-nya dia sih itu menurut gua. Jadi ya gua tahu gitu nih orang nih ibaratnya kalau dia mau bohongnya pasti baik gitu. Kalaupun dia misalnya bohong, gua tahu dia bohong buat sesuatu yang baik gitu.
nggak pernah kayak bohong misalnya dia selingkuh gitu, kayaknya enggak sih. Berarti intinya adalah egois in a good way itu diperbolehkan, tapi jangan terlalu sering lah ya. Yeah. Gitulah ya. Intinya cari titik tengah sih. Kalaupun lu mau egois mungkin sekali dua kali nggak apa-apa. Kalau misalnya emang itu ya lu ngomong sama pasangan lu gitu kayak gue tuh orangnya kayak gini, emang kayak begini gitu. Gue mungkin bisa kondisikan gitu. Itu harus sih. Tapi lu juga mesti ngerti kalau gue tuh kayak gini. Lu mau gue berubah, kita bisa sama-sama berubah gitu. Entah gue yang berubah lebih kurang atau lu yang bisa biasain diri sama gue kayak gini. Gitu. Oke, last question. Diketnya lah. Enggak nih. Jawab cepet ya. Kenapa? Jawab cepet ya. Ya. Jawab cepet ya. Siapa dulu? Lu deh bro. Oke. Dikecewain 3 kali in a row, lanjut atau putus? Dikecewain 3 kali in a row, balik ke lu nya pengen banget nggak? Jawab cepet. Iya apa Iya. enggak aja, putus atau enggak? Konteksnya luas. Dari lu nya aja, nggak usah Kalau mikirin dari gue. gua enggak sih kalau udah 3 strike. 3 strike with the same mistakes. Yep. Iya. Kalau udah same mistake gua enggak. Kalau Lu misalnya enggak? cuma Enggak. strike dong. Kalau the same mistake 3 kali, berarti lu sekali ya udahlah lu miss. Kedua kali mungkin lu menurut gua kedua kali aja menurut gua udah. Istilahnya kayak make mistakes. Oke. I forgive you. Make mistakes, I forgive you. Make mistakes. Oke, bye. Enggak. Gua kedua kali aja juga kayaknya gua udah itu deh. Udah agak sulit deh, apalagi in a row. Iya. Itu menurut gua udah susah sih. Kalau in a Buat row. gua ya, buat gua. Karena balik lagi nih, gua udah 5 tahun sendiri nih, gua keras nih. Oke, jadi kita akan satu konklusi. Satu konklusi. Sama-sama berjuang. Iya. Dua arah, hubungan dua arah, komunikasi dan berjuang. Yes.